Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, kemarin kita sudah ambil ini ya, bab ucapan Allah SWT, ya'rifuna ni'matallah summa yunkiruna. Itu tak? Iya. Wa aksaruhumul kafirun. Sebutkan bahwasanya ini bentuk dari kesempurnaan tauhid seorang beradab, iya, bersama Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz-lafaz, iya, dengan menyandarkan nikmat hanya kepadanya. Ini dari sisi penyempurnaan tauhid, dan dari sisi yang menafikan tauhid, bagaimana seorang ketika menyandarkan hal tersebut kepada selain Allah. Ya, hal tersebut bisa masuk dalam bentuk syirik rububiyah, dan dari sisi uluhiyah itu tidak adanya kesyukuran. Dan syukur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk di bab yang selanjutnya, kata beliau, bab qoulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Iya, ini bab masih membahas tentang bagaimana seorang itu, iya, dengan bentuk menyempurnakan tauhid itu memperbaiki lafaz-lafaz, ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Dan sebaliknya dari perkara yang menafikan tauhid, bagaimana seorang jatuh dalam lafaz-lafaz yang mengandung padanya kesyirikan. Ya, dan ini hal yang mengurangi dari tauhid itu sendiri. Dan ini babnya di sini. Jadi bab yang di sini kemudian setelahnya ini atau beberapa hal sebelumnya itu berkaitan tentang syirik asghar, yang dimana bisa saja sampai kepada syirik akbar. Tapi secara umum dari pembahasan kitab tauhid yang di akhir-akhir dari pembahasan itu disebutkan musannif itu berkaitan tentang syirik asghar, seperti ucapan Masya Allah summa syi'ta atau Masya Allah wa syi'ta. Kemudian dari bentuk juga adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam golongan syirik asghar. Iya, tapi perlu kita ketahui bahwasanya bisa saja dia bisa menjadi apa? Syirik akbar jika itu berkaitan tentang apa? Keyakinan. Jika meyakini, jika dia bersumpah kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada keyakinan hal tersebut setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bersumpah kepada seorang bersumpah kepada selain Allah, misalnya bersumpah atas nama Ka'bah misalnya, atau seterusnya, kemudian dia yakini, iya, ini setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah kepada Allah, maka ini masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Begitu pula dengan ucapan Masya Allah wa syi'ta. Iya, jika dia menganggap ada kesetaraan dari hak Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, ini masuk dalam syirik. Iya, bisa masuk dalam kesyirikan akbar. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Namun secara umum pembahasannya adalah pembahasan syirik asghar yang berjalan di lisan-lisan manusia, namun dia tidak sadar bahwasanya ucapan tersebut mengandung kesyirikan yang bisa mengurangi kesempurnaan dari tauhidnya, ya. Kesempurnaan dari tauhidnya. Qala rahimahullahu taala fala taj'alu wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sini ada larangan menjadikan untuk Allah tandingan, ya, dalam keadaan kita tahu bahwasanya tidak ada yang sebanding dengannya. Ini bab, ya, jelas bahwasanya yang diinginkan adalah larangan bagaimana seorang menjadikan tandingan untuk Allah SWT, walaupun itu dari sisi lafaz. Iya, walaupun dari sisi lafaz. Ya. Kalau dari sisi akidah, keyakinan, ini jelas, ya kan? Tapi yang diinginkan di sini adalah bagaimana seorang jangan menjadikan tandingan untuk Allah SWT walaupun itu dari sisi lafaz. Iya, kita kadang berucap, tapi ucapan itu mengandung bentuk menjadikan tandingan untuk Allah. Iya, bentuk
Jadi tandingan untuk Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Makanya dibilangkan ucapan dari Mu'abbas rahimahullah. Lihat kenapa didatangkan, ini sangat ada hubungannya. Hubungannya sangat erat dari penafsiran ini dengan bab. Qala rahimahullah taala qala Ibnu Abbasin fil ayah al-andadu huwa syirk. Lihat, ini ta'rif bil murad. Ta'rif bil murad. Karena andad itu secara yang diinginkan andad adalah kesyirikan. Fala taj'al lillahi andada, itu jangan kau jadikan untuk Allah syirikat. Ya, jangan berbuat syirik. Kadang-kadang kau tahu. Ini ta'rif bil murad. Adapun ta'rif bil makna, ya andad itu yaitu asyabih wa nadhir, itu andad. Itu andad. Jangan jadikan untuk Allah kesamaan. Iya, perbandingan. Jadi datangkan tarif dari Abbas karena yang diinginkan andad itu adalah kesyirikan. Qala andad huwa syirku. Kata beliau, kata Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, akhfa min dabibi an-namli ala safati sauda fi zulmatil lail. Disifati syirik itu bagaimana kesyirikan, ya, itu lebih pengaruhnya lebih samar daripada pengaruh dari asar atau bekas dari semut yang dia berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Bagaimana gelapnya? Bagaimana asarnya itu? Itu bisa lihat. Bekas jalannya semut. Pakai lampu saya sini lihat. Tak bisa untuk melihat bagaimana bekasnya. Sekarang dibandingkan lagi bekas semut, ya, yang berjalan di atas batu hitam, kemudian di kegelapan malam lagi. Ya. Bagaimana syirik itu? Sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, ternyata seorang jatuh dalam kesyirikan. Ya. Ternyata seorang jatuh dalam kesyirikan. Ada doanya Nabi SAW itu. La ilaha illallah. Dia berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan, apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak ketahui. Iya. Dia berdoa kepada Allah SWT dijauhkan dari kesyirikan yang dia ketahui dan kesyirikan yang dia tidak ketahui. Artinya ada kesyirikan yang kadang kita jatuh tapi tidak ketahui. Seperti ini. Bagaimana disifati oleh Ibnu Abbas tentang kesyirikan itu? Itu lebih samar daripada bekas semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Kalau itu saja antum tidak bisa lihat. Orang berjalan di atas di cahaya lampu saja antum tidak bisa lihat bekasnya, apalagi dia berjalan di mana? Di atas batu hitam, kemudian di kegelapan malam. Menunjukkan bagaimana samarnya kesyirikan itu. Kita tidak tahu, ya kan? Makanya seperti disifati juga oleh apa? Ria, ya, dikatakan apa? Syirkul khafi. Karena sesuatu yang tersembunyi. Tidak tahu, orang tahu, masya Allah dia sholat sampai berjam-jam. Kita tidak tahu apa niatnya, ya kan? Dia sholat karena apa? Dia sholat karena Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa melihat zahirnya, bahwasanya dia sholat, ya kan? Dia melakukan ibadah, tapi kita tidak tahu apa isinya. Karena itu dikatakan syirkul khafi. Ria itu syirkul khafi. Tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah SWT saja. Iya. Kalau wahwa sekarang diberi contoh. Bagaimana? Kenapa dikatakan syirkul khafi? Syirik itu lebih hitam daripada, atau asarnya ini lebih samar daripada asar dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Bekasnya kita tidak tahu. Qala wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Iya. Seperti ucapannya orang kalau dikatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Iya. Di sini dia bersumpah. Ya, dia bersumpah. Tapi pertama, di sini ada dua kesyirikan. Pertama dia bersumpah kepada Allah, kemudian digandengkan sumpahnya dengan sumpah kepada orang lain, kepada makhluk. Wallahi wa hayatik. Ya kan?
Kemudian yang kedua, atau yang pertama tadi, jelas penggandengan, sumpah. Ya kan? Penggandengan sumpah berarti menjadikan Allah SWT setara dengan makhluknya. Yang kedua adalah sumpah kepada selain Allah. Jadi di sini kalau ucapan seperti ini, wallahi wa hayati ya fulan wa hayati, di sini terkandung dua kesyirikan. Pertama, penyetaraan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, sumpah selain Allah SWT. Iya, sumpah selain Allah SWT. Jadi di sini terdapat dua kesyirikan. Iya. Jadi ini lafaz-lafaz mengandung kesyirikan. Allah SWT firman, "Fala taj'alu lillahi andada." Ya kan? Jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan. Maka bentuk menjadikan tandingan untuk Allah jika seorang mengatakan sumpah kepada Allah digandengkan dengan sumpah kepada selain Allah. Itu yang pertama. Dan bentuk juga dari kesyirikan menjadikan tandingan untuk Allah adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hubungannya dengan apa? Dengan bab. Dan ini apa disebut apa? Kesyirikan. Disebut apa? Kesyirikan. Iya. Apalagi wa taqulu laula kulaybatu hada la atana lusus. Seandainya bukan anjing kecil ini, maka pencuri akan datang kepada kami. Walau lal battu fid dar la atal lusus. Seandainya bukan kucing atau bebek ya, yang ada di rumah ini yang teriak-teriak mungkin, maka pencuri akan datang pada kita. Di sini disebut juga apa? Syirik. Cuman ini dilihat dari apa? Dari sebab. Ya, dan melupakan apa? Al-musabbib. Ini sudah kita terangkan sebelumnya, tak? Ini sudah kita terangkan. Ini bisa masuk dalam kesyirikan jika apa? Jika diucapkan dengan melupakan apa? Al-musabbib. Langsung menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memangnya bahwasanya anjing itu jelas bisa menghalangi seorang kalau datang, bisa teriak-teriak, ya kan? Bisa dia langsung apa? Menggonggong untuk memberi tanda bahwasanya ada orang yang datang. Begitu pula bebek, kadang dia teriak. Tapi itu sebab. Jika seorang mengatakan seperti itu tanpa dengan melupakan al-musabbib, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Kalau dia yakini, lebih besar lagi. Kalau dia yakini berarti lebih besar lagi. Ya kan? Karena bukan lagi melupakan musabbib tapi menjadikan apa? Dia yang menyebabkan, bukan menjadi sebab lagi. Dia yang menyebabkan. Jadi ucapan seperti ini bisa masuk dalam kesyirikan tapi dilihat dari mana? Dari sebab, dan dia meninggalkan apa? Meninggalkan musabbib. Jadi ucapan seperti ini dikatakan kesyirikan. Ini bentuk menjadikan tandingan untuk Allah. Ya kan? Jadi semua apa yang disebutkan ini adalah kesyirikan. Di sisi apa? Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas mentafsirkan andat itu apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan dikasih contoh seperti ini. Berarti hal semua ini adalah bentuk menjadikan tandingan untuk Allah. Dan kita dilarang. Berarti tidak boleh mengucapkan seperti itu. Tidak boleh bersumpah selain Allah, menggandengkan sumpah Allah dengan sumpah selain Allah, atau mengucapkan seperti ini laula. Ini dari adab-adab yang bisa menjadikan tauhid itu kurang. Dan meninggalkan hal tersebut menjadikan tauhid yang tauhid kan menjadi sempurna. Qala wa qaulur rajuli li sahibihi ma sya'allahu wa syi'ta. Wa qaulur rajuli laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hada kulluhu bihi syirkun. Ini sama juga. Orang berkata kepada temannya, seandainya ini kehendak Allah dan kehendakmu. Seandainya bukan Allah dan kamu. Ini penggandengan bentuk penyetaraan antara Allah dengan makhluknya. Ini bentuk dari kesyirikan. Larangan Allah Subhanahu wa taala di atas jelas, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan ini bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hada kulluhu bihi syirkun. Dan ini semuanya dengan hal tersebut adalah kesyirikan. Kenapa dikatakan kesyirikan?
Karena adanya penggandengan ya, bentuk kesyirikan karena menggandengkan, menyetarakan Allah SWT dengan makhluknya. Ya, nah, ini dikatakan kesyirikan. Ini rinciannya jelas yang sudah kita sebutkan. Kalau dia ada keyakinan pada hatinya dengan hal tersebut, maka jatuh dalam syirik akbar. Tapi kalau bentuknya sebagai ucapan saja tanpa ada keyakinan, maka ini masuk dalam syirik asghar, bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Qala rahimahullah ta'ala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ siapa? Ibnu Umar. Itu kalau disebutkan bukan Umar ya. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu yang benar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Sahibut Taisir Al-Aziz Al-Hamid, isyarat dari kitab Tauhid sendiri. Itu menyebutkan yang benar Abdullah bin Umar. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi Allah faqad kafara wa asyraka. Ini tasrih jelas. Ya, siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur dan dia berbuat syirik. Jadi ini lafaz-lafaz memang mengandung padanya kesyirikan dan bentuk pengurangan pada tauhid. Ya. Maka dari bentuk kesempurnaan tauhid kita adalah bagaimana kita memperbaiki dari lafaz-lafaz tersebut, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sumpah kepada selain Allah ini bisa jatuh dalam syirik akbar. Jika kita sebutkan tadi, jika dia menganggap bahwasanya seorang yang bersumpah kepada Allah kemudian dia yakini setara dengan sumpah kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Tapi hanya sekedar lafaz, tidak ada keyakinan, maka ini jatuh dalam syirik asghar, bentuk yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah kepada selain Allah itu ada. Dan larangan itu menunjukkan apa? Haram. Dan sesuatu yang haram jelas. Seorang jatuh dalam keharaman berarti dia jatuh dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk pengurangan dari tauhid. Terlebih dari ayat di dalam ayat di atas kita fala taj'alu lillahi andada, larangan. Bersumpah kepada selain Allah itu menjadikan tandingan untuk Allah. Qala rahimahullah taala qala Ibnu Mas'ud li'an uhlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Ini dasar jelas dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya bagaimana besarnya dosa seorang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sampai digandengkan dengan apa? Dengan kedustaan yang lebih diinginkan, lebih dia sukai daripada apa? Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa fungsi kenapa Ibnu Mas'ud lebih cinta kepada sumpah kepada Allah tapi dia dusta atau dibanding daripada dia bersumpah dengan nama Allah, dengan selain Allah walaupun dia jujur. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena kebaikan dari tauhid itu lebih besar daripada apa? Kejelekan dari atau lebih besar daripada kebaikan dari as-sidq. Seorang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala pada jujur. Dia memang jujur tapi dia jatuh di mana? Jatuh dalam kesyirikan. Ya kan? Dan perkara tauhid kebaikannya lebih besar daripada apa? Kejujuran. Dan kejelekan dari kesyirikan itu lebih besar daripada apa? Dusta. Seakan-akan dibilang, pilih mana? Kau berdusta atau kau berbuat syirik? Kau berdusta atau berbuat syirik? Berdusta. Ya kan? Bukan berarti kita senang berdusta. Tapi apa? Karena kalau saya pilih syirik, apa? Itu lebih besar.
Seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Ya kan? Kalau disuruh pilih dua, yang penting saya dusta, yang penting saya bertauhid. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau saya bersumpah atas nama Allah SWT dalam keadaan saya dusta, itu lebih saya sukai. Kenapa? Karena saya cuma jatuh dalam dosa besar. Ya kan? Tidak jatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau saya bersumpah selain Allah, walaupun saya jujur, tidak gunanya. Ya kan? Ya kan? Iya. Inna sholata la tusamma sholatan illa mat tauhid. Bagaimanapun kita, tapi kalau tidak tauhid, jatuh dalam kesyirikan, tidak berguna. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, hasanatu tauhid a'dhamu min hasanati syirik, wa sayyi'atu syirk a'dhamu min sayyi'ati al-kadhib. Min sayyi'ati al-kadhib. Iya. Atau ashal, afwan. Bukan ashal ya, karena kesyirikan dari atau sayyi'atul kadhib ahsan min sayyi'atu asyirk. Jadi kenapa dia pilih dusta? Karena dosanya lebih ringan dibanding apa? Dibanding syirik. Jadi hasanatu tauhid a'dhamu min hasanati syirik wa sayyi'atu al-kadhib ashal min sayyi'ati al-syirk. Iya. Jadi ini ucapan menunjukkan bahwasanya bersumpah bahwasanya Allah itu perkara dosa besar. Bisa masuk dalam, bahkan disebut dengan syirik asghar, ya, dan bisa jatuh pada syirik akbar. Adapun dusta adalah perkara dosa besar, ya, perkara dari dosa besar yang diberi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah taala an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah summa syaa fulan. Ini larangan untuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan seperti ini. Ya. Ini dilarang karena terdapat padanya tandingan, penyetaraan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Iya, dari lafaz waw di situ. Ya kan? Karena waw itu tidak memberi pengaruh apa? La tufidu at-tartib wa apa? Iya. Hah? Apa pertama dia tidak beri faedah bahwasanya tidak tertib. Pertama kan? Berarti sama. Yang kedua, tidak ada perbedaan ya. Tidak memberi makna apa? At-taghyir. Jadi dia sama. Dia sama. Ya kan? Kalau dikatakan wow dia sama. Tidak, kalau di nahwu apa? Saya lupa juga. La tufidu? Iya. Tufidu jamal mutlaq wa ahsan. Nah itu dia. Memberi faedah bahwasanya dia sama secara mutlak. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu wow, ahsan tuh. Insyaallah. Iya. Ini bagus kalau ada nahwu sini. Ya. Kata ini yang disinggung nanti musannif, perbedaan antara wow dengan summa di akhir dari pembahasannya. Ada. Penting kita tahu. Ya, di masail yang kelima itu al-farqu bainal waw wa summa. Ya kan? Di sini menjelaskan kita bahwasanya kalau waw di sini memberi faedah bahwasanya setara secara mutlak. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Walakin qulu, kemudian Nabi SAW memberi ujangan kepada kita bagaimana yang perlu kita katakan, walakin qulu ma syaa Allah summa syaa fulan. Iya, karena summa di situ memberi faedah at-tartib. Iya. Allah dulu baru di bawahnya. Iya. Jadi pertama kali kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendak siapa? Makhluknya. Dan kehendak makhluknya menunjukkan di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lafaz-lafaz yang satu lafaz yang mengandung kesyirikan dan satu lafaz yang bisa menambah apa? Kesempurnaan dari tauhid. Kesempurnaan dari tauhid. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan sampai walakin qulu masya Allah summa syaa fulan itu sudah, tidak usah. Karena di riwayat lain katakan qul masya Allah.
Ya kan tidak ada disebutkan, mungkin ada nanti kalau tidak salah pembahasan khusus. Ya, Masya Allah wa syi'ta ada disebutkan nanti. Aj'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahda. Lihat kata Nabi SAW, bal Masya Allah wahda. Jangan katakan Masya Allah summa syi'ta, tapi katakan apa? Masya Allah wahda. Sudah, lepaskan. Makanya disebutkan paling tingginya lagi kesempurnaannya adalah katakan seperti itu. Disandarkan hanya pada Allah SWT, kehendak Allah semata, tidak ada yang lain. Iya, tidak ada yang lain. Itu tapi dari lafaz yang ada, ya, bentuk penjelasan maksudnya boleh karena tidak mengandung sama sekali apa? Kesyirikan, tidak mengandung sama sekali. Dan Nabi SAW menganjurkan, kul masya Allah summa syi'ta, kul masya Allah summa syi'ta. Qala rahimahullah ta'ala, wa ja'a Ibrahim an-Nakhai annahu yakrah kalau dari ulama terdahulu menunjukkan apa? Haram. Ya kan? Menunjukkan itu haram. Sudah lewat berkali-kali. Ya. Ayyaqulu a'udzu billahi wa bika. Di sini masuk dengan lafaz waw jadi. Berlindung kepada Allah dan padamu. Iya. Wa yajuzu wa yujawwizu. Kemudian membolehkan ayyaqul untuk seorang mengatakan billahi summa bika. Maksudnya a'udzu billahi summa bika. Qala wa yaqulu laula Allah summa fulan wa la taqulu laula Allah wa fulan. Iya. Bahwasanya boleh katakan seandainya bukan Allah kemudian fulan bin fulan, dan jangan katakan laula Allah wa fulan. Di sini perbedaan antara waw dengan summa, penggunaan waw dengan summa. Iya. Waw itu kalau digunakan waw pada hak Allah dengan digandengkan dengan hak manusia, ya, pada perbuatan manusia dengan waw, maka itu mengandung apa? Kesyirikan. Tapi kalau digunakan kata summa, maka itu tidak mengandung sama sekali kesyirikan. Karena derajat Allah Subhanahu wa taala dari masya Allah Subhanahu wa taala itu di atas dari masya dari makhluknya, masya dari kudronya. Kemudian seterusnya dari sifat-sifat Allah SWT di atas dari sifat manusia, Baik, ini bab tentang bagaimana seorang beradab dengan lafaz-lafaz kepada Allah SWT yang dapat menyempurnakan tauhid. Baik, kita baca, baru kita ambil bab lain. Bab satunya sama. Ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah taala fi masail al-ula tafsir ayatil baqarah fil andad. Iya, tafsirnya sendiri dibawakan oleh Ibnu Abbas. Andad di situ adalah syirik. Kemudian jelaskan seperti apa itu? Iya, syirik itu banyak ya. Itu sifatnya. Kemudian contoh lainnya seperti kau katakan begini dan begini. Berarti menunjukkan ucapan begitu itu adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dikatakan apa hukum mengatakan begini dan begitu? Misalnya Masya Allah wa syi'ta, apa hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Itu adalah kesyirikan karena menjadikan untuk Allah tandingan. Ya kan? Dalilnya mana ini? Fala taj'al lillahi andada. Bagaimana dikatakan andada itu contoh seperti itu? Bawa tafsir Ibnu Abbas. Iya. Karena Ibnu Abbas itu mentafsirkan andad sebagai syirik. Ya kan? Dan kesyirikan itu dicontohkan seperti itu. Berarti itu adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Thaniyatu anna sahabata radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayata an-nazilata fi syirk al-akbar bi annahum ta'ummul asghar. Iya. Kata beliau, sahabat menafsirkan itu Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang turun pada kesyirikan akbar, annaha ta'ummul asghar. Jadi menafsirkan mereka, para sahabat menafsirkan ayat yang turun pada kesyirikan, pada syirik akbar, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Itu bahwasanya itu juga mencakup apa? Mencakup syirik asghar. Mencakup syirik asghar. Dan ini banyak sudah sebelumnya berlalu beberapa keadaan, ya.
Bahwasanya sahabat itu berdalil dengan ayat yang menunjukkan syirik akbar, berdalil dengan permasalahan tentang syirik asghar, atau sebaliknya. Ya kan? Dalil yang menunjukkan syirik asghar berdalilkan dengan apa? Syirik akbar. Ini ada dua, saya lupa ucapannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah. Ada dua, kenapa bisa digabungkan seperti itu? Kadang dalil syirik akbar untuk berdalilkan dengan syirik asghar. Itu ada di Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga dalil seperti itu. Kemudian siapa lagi? Musannif sendiri ada di mana? Bab tentang al-khayd wal halqa kalau tidak salah. Itu disebutkan di situ. Tentang apa? Syirik akbar. Tapi dalil syirik akbar dipakai berdalil untuk syirik asghar. Itu ada. Itu ada. Nanti saya cari lagi di mana saya pernah tulis itu. Ucapannya ada dua apa namanya? Poin. Kenapa bisa digabungkan? Iya. Kalau dari sisi kenapa mencakup juga syirik asghar, karena berdasarkan dengan ayat kalimat andat itu, ya. Kalimat andat itu dari sisi makna tadi apa? Asyabih wan nawir, ya kan? Asyabih wan nawir. Itu bentuk kesamaan tapi di atas jalan al-itlaq. Kalau dikatakan andat sama. Artinya sama, mau dari syirik asghar, mau dari syirik akbar itu sama. Cuman kalau dirinci, itu beda lagi. Makanya dikatakan wala taqulu, ucapan masya Allah wa syi'ta itu masuk dalam kesyirikan. Walaupun berdalilkan dengan syirik syirik akbar. Tapi diambil dari mana pendalilan masya Allah wa syi'ta itu syirik asghar, sedangkan dalilnya andat itu syirik akbar. Dari sisi mana? Dari sisi tafsir bil makna. Paham tak? Kalau tafsir bil murad syirik, ya jelas. Apalagi ditambah lagi tafsir dari Ibnu Abbas. Ya kan? Tafsir Ibnu Abbas menunjukkan itu syirik asghar. Paham maksudnya ini? Ya kan? Jadi sahabat berdalilkan dengan dalil yang menunjukkan syirik akbar penunjukan terhadap syirik asghar. Iya. Kemudian dia datangkan ucapan yang contoh dari syirik asghar itu apa? Masya Allah wa syi'ta. Pertanyaannya, dari sisi mana? Iya. Dari sisi mana syirik asghar itu Masya Allah wa syi'ta itu syirik asghar, sedangkan dalil menunjukkan syirik akbar. Dari sisi apa? Makna andat itu ketika dimanakan dengan asy-syabih wal musawi, tapi alal itlaq. Iya. Karena penggandengan waw menunjukkan Allah setara dengan makhluknya. Iya, setara dengan makhluknya. Dan itu syirik asghar. Ya, syirik asghar. Itu maknanya. Dari kalimat andat. Kemudian yang kedua dari penafsiran Ibnu Abbas sendiri. Syirik, ya, syirik. Nah, terus. As-salifatu anna al-halifa bi ghairillahi syirk. Iya, bahwasanya berjumpa dengan selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah itu kesyirikan. Iya, syirik akbar ataupun syirik asghar bisa. Kalau diyakini Allah semisal sumpah kepada selain Allah itu semisal dengan sumpah kepada Allah, dengan Allah itu berarti dia masuk dalam syirik akbar karena dia ada keyakinan akan kesetaraan Allah SWT dengan makhluknya. Nah, Rabi'atu annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqun fa huwa akbaru min al-yaminil ghunus. Iya. Yang keempat bahwasanya bersumpah pada selain Allah dalam keadaan jujur itu lebih besar daripada bersumpah atas nama Allah tapi dia dusta. Yamin ghumus itu yamin kadzib. Berdosa untuk mengambil harta dari seorang muslim. Itu yamin ghumus. Sumpah saja, tapi dia dusta. Dia dusta, tapi atas nama Allah SWT. Iya. Nah, terakhir. Al-khamisatu al-farqu bainal wawi wa thumma fil lafz. Iya, di sini disebutkan ya, antara perbedaan antara waw dengan summa pada lafaz. Iya, kalau waw menunjukkan
bentuk penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Kalau summa itu tidak mengandung hal tersebut dan itu tidak mencacati tauhid, tidak mencacati tauhid. Baik. Selesai kita dari bab ini tentang bagaimana memperbaiki adab, ya. Jadi seorang yang ingin merealisasikan dari tauhid, hendaknya dia menjaga dari lafaz-lafaz seperti ini, yang bisa mencacati tauhid. Mencacati tauhid itu fungsi dari kita membahas kitab tauhid ini. Tidak dengan lafaz ini dan tidak dengan itu, atau dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca tambahan dari musannif sendiri, ya. Bagus juga tambahan dari musannif ini. Jelaskan apa maksud dari bab ini. Tidak ada minum dah? Habis? Ada air kita di bawah. Sekira ada. Baca. Qala syarihu rahimahullah ta'ala qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. At-tarjamatu sabiqatu ala qaulihi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada al-ayata yaqsudu biha asy-syirkul akbaru bi ayyaj'ala lillahi niddan fil ibadati wal hubbi wal khaufi war raja'i wa ghairiha minal ibadat. Iya. Kata beliau bab asyirk qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata beliau terjemah yang berlalu dari ucapan Allah, ya kan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Lihat kata lafaz andad juga. Al-ayah yuqsadu biha, dimaksudkan dengan ayat ini itu asyirkul akbar. Ya kan? Syirkul akbar. Karena di lanjutan ayat di situ kalau antum baca, itu disifati sifat orang kaum musyrikin. Di akhir dari ayat ini wa ma hum bikharijin minan nar, itu menunjukkan itu adalah syirik akbar. Karena syirik akbar itu salah satu bahayanya adalah menjadikan pelakunya kekal, tidak keluar dari neraka. Makanya ayat sebelum itu berdalilkan dengan apa? Menjelaskan tentang syirik akbar. Kata beliau, ini syirik akbar bi ayyaj'al niddan fil ibadah wal hubb wal khauf wal raja' wa ghairiha min ibadat. Iya, dengan menjadikan untuk Allah SWT tandingan pada ibadah, pada kecintaan, pada rasa takut, rasa harapan dan selainnya ibadah. Wa hadhihi tarjamah murad, na'am. Hadhihi tarjamatul murad biha asyirkul asghar. Iya, tapi yang diinginkan di terjemah ini adalah syirik akbar, syirik asghar. Walaupun dalilnya iya, sebagaimana disebutkan tadi musannif itu mencakup apa? Pada hakikatnya syirik akbar. Iya, tapi yang diinginkan di situ adalah syirik asghar, syirik asghar. Dari sisi makna pertama dilihat, yang kedua dari sisi apa? Dari sisi tafsir dari sahabat radhiyallahu ta'ala itu Ibnu Abbas. Nah, asyirki fil alfadhi ka halafi bi ghairillahi ka tasyriki bainallahi wa bain khalqihi fil alfadh ka laulallahi wa fulan wa hadha billahi wa bika wa ka idafatil asya'i wa wuqiha bi ghairillahi ka laulal haris la atana al husus wa laulat dawa al fulani la halaktu walaula hakku fulani fil maksidi al fulani lamma hasala fa kullu hadha yunafi tauhid. Lama. Iya. Kata beliau, dan terjemah ini yang diinginkan dengannya adalah syirik asghar. Seperti syirik pada lafaz, ya kan? Demikian pula daripada ucapan bersumpah kepada selain Allah atau bentuk tasyrik, ya. Persyirikatan antara Allah dengan makhluknya pada lafaz-lafaz. Seperti la Allah wala fulan wa hadza bika wallah, wa hadza billahi wa bika. Ini disetarakan antara Allah dengan makhluknya, ya, pada lafaz-lafaz. Seperti menandakan sesuatu juga pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, terjadinya sesuatu kepada selain Allah. Seandainya bukan penjaga ini, akan datang pencuri, ya. Atau seandainya bukan obat
obat ini, maka mungkin saya mati. Itu ada seperti itu ya. Iya, bentuk ini lafaz-lafaz yang bisa mengandung padanya kesyirikan yang mengurangi apa? Mengurangi dari tauhid. Iya. Dan seorang yang mau menyempurnakan tauhidnya hendaknya dia jauh meninggalkan dari lafaz berbicara seperti ini dan menyandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mengatakan bahwasanya seandainya bukan usahanya ini ya, maka tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya bukan karena keahliannya ini tidak akan seperti ini. Itu lafaz-lafaz ya, mungkin seorang gampang untuk mengucapkan dan biasa. Tapi pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan tauhid menjadi kurang. Tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi digandengkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala dan atau kemudian dengan sebab ini ya. Sebab ini maka mungkin terjadi seperti ini dan begitu. Itu dari lafaz yang bagus. Sebagaimana contoh Nabi SAW disebutkan Allah kemudian siapa yang Allah jadikan sebab sehingga tidak terjadi hal tersebut atau terjadi hal tersebut seperti itu. Fa kullu hadha yunafi tauhid, dan semua ini adalah hal yang menafikan tauhid. Hal yang menafikan tauhid. Nah, wal wajibu an tadafal umur mawquha wa naf'ul asbabi ila iradatillahi wa ila Allahi ibtida'i. Ini yang ditahui walaula hadku fulani fil maksab, ini seperti yang ucapan itu apa ar-rihu thayyibah wal hadiqah apa salah ya, itu dia, itu sama malah itu sama dengan itu. Jadi bukan keahliannya ini sudah tidak terjadi begini. Itu masuk dalam ucapan seperti itu. Karena terih thayyibah wal mallah hadiqah. Itu kalau bentuk pengkhabaran, sebenarnya disebutkan, itu tidak masalah. Dibarengi dengan keyakinan dalam hati bahwasanya ini sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Fulan. Kan? Tapi kalau dia ucapkan dan melupakan siapa yang menyebabkan hal tersebut, itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Walau lahad fulan fil maksab, dalam usaha keahliannya dia punya. Cerdik kemudian dia punya keahlian, lama hasalah tidak begini. Kan? Tidak begini. Tapi itu menjadi sebab. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemampuan, Allah memberikan dia qudrah, sehingga dia bisa seperti itu. Maka pada hakikatnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi si fulan bin fulan ini apa? Kemampuan dan ilmu dan seterusnya. Nah, kata beliau wal wajib, dan yang wajib adalah kalau begini yang seperti ini larang, maka yang wajib adalah menyandarkan perkara-perkara dan terjadinya perkara tersebut dan manfaat dari sebab kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala secara ibtidaan. Ini yang pertama. Sandarkan hal tersebut kepada Allah. Wa yadhkuru ma'a dzalika martabatis sabab wa naf'iha, dan setelah itu disebutkan apa? Dari apa? Wa yadhkuru ma'a dzalika murattabatis sabab wa naf'iha. Kandungan dari sebab itu dan manfaat dari sebab itu. Apa yang tegak setelah sebab itu ada. Seorang diberi keahlian, maka yang muncul dari keahlian itu menjadi sebab itu seperti ini dan seperti itu. Kan? Seperti ini dan seperti itu. Qala laula Allah summa kada la ya'lamu anna al-asbaba, seperti fayaqulu laula Allah summa kada. Seandainya bukan Allah kemudian ini dan itu, maka la ya'lamu anna al-asbab marbutatun bi qada'illahi wa qadarihi, maka dia akan tahu kalau dia mengatakan seperti ini, maka dia akan tahu bahwasanya sebab itu bergantung atau diikat dengan takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib.
Seperti yang disebutkan Nabi SAW. Katakan, laula fulan, laula Allah, summa fulan. Ya, itu diikutkan ya sebagai pengikut. Karena dia sebagai sebab dan yang musabbib adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala yatimu tauhidul 'abdi hatta la yaj'al lillahi niddan la yaj'al lillahi niddan fi qalbihi wa qawlihi wa fi'lihi. Jadi tidak akan sempurna tauhid dari seorang hamba sampai dia tidak menjadikan untuk Allah tandingan pada hatinya, pada ucapannya dan perbuatannya. Masya Allah, 3. Pada hatinya jelas, pada sisi apa? I'tiqad. Pada perbuatannya, iya. Dari sisi apa yang dilakukan? Iya, dari ibadah-ibadah hanya untuk Allah SWT. Begitu pula pada lafaz, pada ucapan. Iya, jadi semuanya memang kalau orang mau sempurna tauhidnya, bersihkan 3 ini. Hatinya, kemudian perbuatannya, dan ucapannya dari hal-hal yang menafikan tauhid. Iya, kalau hatinya jelas dari sisi keyakinannya, kemudian dari perbuatannya, dari sisi ibadah-ibadah. Kemudian yang terakhir ini menjadi masalah. Karena kadang orang beranggapan bahwa ini adalah perkara yang boleh. Mungkin dari awal ada seperti itu, dia meyakini, namun karena jadi kebiasaan, apalagi pada saat dia butuh kemudian tercapai yang dibutuhkan, bisa saja. Ya kan? Ketika diucapkan tidak dibarengi lagi dengan apa? Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hal tersebut. Dia hanya menjadi sebab. Nah, sekira bisa ambil 2. Bisa ya. Insyaallah kok. Besok mungkin besok kita ambil 2 karena besok syarahnya cuma hadis terjemah dakhilatun fi tarmidis sabiq. Sudah. Seperti itu. Masya Allah. Insya Allah ya mungkin besok kita ambil 2. Mungkin sudah lagi. Astagfirullah. Fadhil.